Lalu Yip Man pun menelepon polisi. Di lain tempat, Seng yang kesakitan menyuruh anak buahnya untuk menyegel pintu sekolahan malam itu juga. Dan benar saja, di pagi harinya para orang tua dan anaknya ramai menunggu di luar karena gerbang dirantai. Lalu Bu Guru melapor pada Yip Man yang baru saja datang, dan akhirnya murid-murid Yip Man pun membuka gerbangnya. Dari kejauhan, anak buah Seng melihat dan berlalu pergi. Karena takut mereka kembali, maka Yip Man dan muridnya pun memutuskan untuk menjaga sekolahan hingga malam hari. Dan tiba saja anak buah Seng datang menyerbu. Yip Man menghajar gerombolan ini dengan sangat rapi. Sementara itu, kepala sekolahan diculik dan dibawa pergi. Melihat adanya penculikan, Cheng Tinci pun bergegas menghajar para preman ini. Selesai mengusir preman, Yip Man melihat Cheng Tinci yang mau pergi. Yip Man pun menghampirinya dan berterima kasih padanya. Cheng Tinci memuji Wing Chun Yip Man dan berlalu pergi. Suatu hari saat sedang beraktivitas, Yip Man mengalami nyeri di perutnya. Lalu dia memutuskan untuk membeli obat herbal di tempat lain. Yip Man yang sedang berjaga sekolahan kedatangan Guru Tin. Guru Tin menyesalkan tindakan jahat mantan muridnya itu, Seng. Lalu dia bergegas ke tempat Seng untuk memarahinya. Guru Yip Man pun mengikutinya. Saat bertemu Guru Tin marah dan menampar Seng. Tak terima, Seng pun mencoba menusuk Guru Tin. Beruntung Yip Man melumpuhkannya. Tapi anak buah Seng pun keluar dan mengepung mereka. Di saat genting-gentingnya Bob datang dan mengancam Seng. Usai kejadian itu, Yip Man, Guru Tin, dan Bob berunding soal kasus sekolahan ini. Yip Man mendesak Bob untuk mengambil langkah tegas mengingat dia polisi. Tapi Bob tak mampu karena atasannya sudah disuap oleh bos Seng, yaitu Frank alias Mike Tyson. Di suatu pagi, istri Yip memutuskan untuk periksa ke dokter terkait nyeri di perutnya. Dokter mendiagnosis istrinya terkena kanker. Istri Yip kaget dan pulang dengan sangat terpukul. Saat jalan pulang, istri Yip melihat Yip Man tersanjung-sanjung oleh ibu-ibu sekolahan. Di lain lokasi, Cheng Tinci memenangkan pertarungan. Diminta Seng untuk menghajar ahli kungfu. Kebetulan Cheng Tinci memang lagi butuh uang. Dia pun menyanggupinya. Dan datanglah Cheng Tinci ke TKP. Ternyata dia diminta untuk menghajar Guru Tin. Guru Tin sempat melawan, tapi Cheng Tinci terlalu jago. Akhirnya tangan Guru Tin pun patah. Saat Yip Man hendak pergi jaga sekolah lagi, sang istri bertanya padanya, kapan bisa makan bersama lagi? Guru Yip bilang takkan lama lagi. Ketika istri Yip menceritakan diagnosis kanker itu, tiba-tiba saja ada telepon masuk. Guru Yip mengangkatnya. Ternyata itu dari rumah sakit yang merawat Guru Tin. Maka bergegaslah Yip Man ke rumah sakit itu. Sementara itu, Seng pergi ke sekolahan dan menculik anak-anak SD tanpa hambatan. Ia ingin pihak sekolah membawa Pak Kepsek ke tempatnya jika ingin anak-anak ini dilepaskan. Usai menjenguk Guru Tin, Yip Man pun kembali ke sekolahan. Bu Guru mengabarkan bahwa sang penculik anak-anak termasuk Yip Jin anaknya. Lalu bersegeralah Yip Man ke tempatnya. Sang mengambil dan di sana Yip Jin menangis. Lalu Yip Man menyuruhnya untuk jangan takut. Mengetahui bahwa itu anak Yip Man, Sang pun menyandera dan meminta Yip Man untuk berlutut dan bersujud padanya. Tak punya banyak pilihan, Yip Man menurutinya. Di waktu yang sama, Cheng Tinci datang untuk menjemput anaknya. Seng melepaskannya dan mereka pun pulang. Kemudian Seng menyuruh anak buahnya untuk menghajar Yip Man. Yip Man pun menghadapinya. Sementara itu, Cheng Tinci balik lagi. Dia menghajar Seng karena ingin membebaskan anak-anak sekolahan ini. Lalu Seng kabur sambil membawa Yip Jin. Yip Man pun mengejar Yip Jin, lolos setelah menggigit tangan Seng. Dia pun kabur naik ke atas dan disusul Yip Man. Tak lama kemudian polisi datang. Seng sempat meloloskan diri. Polisi mengamankan TKP. Lalu reporter memotret kejadian itu. Setibanya di rumah, Yip yang cemas memeluk anaknya sambil menangis. Lalu Seng, istri, menampar Yip Man. Sambil memeluk, Yip Man pun meminta maaf padanya. Di saat inilah sang istri mengungkapkan bahwa dia juga terkena kanker. Yip Man dan istri berkonsultasi dengan dokter. Dokter bilang hanya bisa memberikan obat karena sel kankernya sudah menyebar luas.
Mungkin waktu hidup istri Yip Man hanya sisa 6 bulan lagi. Mereka berdua pun menjalani aktivitas dengan rasa cemas yang begitu dalam. Di tempat lain, Frank kedatangan kepala polisi. Kepala polisi sudah tidak bisa lagi membantu Frank karena penculikan anak yang kemarin itu adalah tindakan yang sudah kelewatan. Frank pun mulai menemui Seng di bawah yang tengah berlatih dengan pertarung Muay Thai. Frank marah sambil menuju samsak tangan yang dipegang oleh Seng. Seng bilang ini semua salah Yip Man. Lalu Frank pun menyuruh si Muay Thai ini untuk menghabisi Yip Man. Yip Man mengantarkan istri berobat alternatif. Sepulang dari sana, saat masuk lift, tiba-tiba saja si Muay Thai masuk juga. Langsung saja si Muay Thai menyerang Yip Man. Yip Man pun mencoba mengendalikan serangan, lalu Yip Man pun meladeni di luar lift. Sang istri mengkhawatirkan Yip Man karena mereka berdua bertarung sambil menuruni anak tangga. Usai menaklukkan si Muay Thai, Yip Man dan istri pun pulang sambil berpegangan tangan. Sesudah itu Bob bilang bahwa kondisi sudah aman, tapi bosnya Frank ingin menemui Yip Man secara empat mata. Yip Man pun menemui Frank. Di sana Frank terlihat sedang meninju speedball. Lalu Frank menantang petarung terbaik Wing Chun ini untuk adu tinju dengannya. Jika Yip Man bisa bertahan selama 3 menit melawannya, maka Frank takkan mengusik sekolahan lagi. Dan pun dimulai. Frank punya power yang sangat luar biasa. Yip Man sangat kewalahan dengan itu. Setelah Yip Man terpental, Yip Man menyerang secara emas. Frank pun membalasnya, tapi Yip Man menahan dengan sikut. Pertarungan pun usai saat bel berbunyi. Saat dimana Frank hampir meninju kepala Yip Man, sementara Yip Man hampir menendang suku cadangnya Frank. Akhirnya Yip Man pun berlalu pergi di tempat lain. Cheng Ting-chi baru saja menyewa tempat kosong untuk membuka perguruan Wing Chun. Kebetulan si penyewa juga suka Wing Chun. Dia ngefans banget sama Yip Man. Dia memberinya koran dan di dalamnya ada foto Yip Man. Di lain waktu, Cheng Ting-chi pergi ke restoran Guru Tin dan menemui reporter Dia meminta si reporter menulis tentang Wing Chun dan dirinya di koran. Tapi si reporter menolaknya karena meragukan kemampuan Cheng Ting-chi. Melihat guru kungfu Cheng Ting-chi menantang guru itu, tentu saja si reporter pun memotretnya. Cheng Ting-chi dengan mudahnya mengalahkan guru itu. Hasil Cheng Ting-chi mulai terkenal. Banyak sudah guru-guru kungfu yang dia kalahkan, hingga pada akhirnya di depan para reporter, Cheng Ting-chi resmi menantang Yip Man. Dia menganggap Wing Chun Yip Man tidak asli dan tidak pantas jadi wakil Wing Chun. Saat sedang menemani istri berobat, Yip Man membaca berita tentang itu. Sang istri juga meliriknya. Tiba-tiba Yip Man membalik lembar baru seolah tak peduli dengan tantangan itu. Yip Man lebih memilih untuk senantiasa menemani sang istri. Hingga pada suatu hari Yip Man pergi ke kelas tari untuk kursus. Ternyata pelatihnya adalah Bruce Lee. Bruce Lee mau mengajarinya asalkan dia diangkat menjadi murid Wing Chun-nya. Rupanya selama ini Bruce Lee salah paham. Di depan tak pernah menolak Bruce Lee. Waktu itu cuma sedang membuka pintu, tapi Bruce Lee malah berlalu pergi. Mendengar itu, Bruce Lee pun tersenyum. Akhirnya, hari pembuktian Wing Chun itu datang juga. Cheng Ting-chi dan para guru-guru yang sudah dikalahkannya menunggu kedatangan Yip Man. Demi menjawab tantangan itu, di waktu yang sama, Yip Man sedang menari bersama istrinya dengan perasaan riang gembira. Karena tak kunjung datang, maka juri pun mendalot Cheng Ting-chi sebagai guru besar Wing Chun. Saat sedang asyik menari, tiba-tiba sang istri jatuh pingsan. Dokter bilang bahwa istrinya harus dirawat karena kian memburuk. Dengan setia, Yip Man pun menemani hari-hari istrinya di rumah sakit. Suatu hari, ketika sang istri menulis surat dan menyuruh Yip Man untuk memberikannya pada ayahnya, Cheng Jong, yaitu Cheng Chi. Suatu hari, seusai Yip Man menyuapi sup kodok, istrinya bilang bahwa dia ingin sekali berfoto bersama Yip Man. Yip Man pun menyanggupinya. Di suatu sore, sang istri meminta Yip Man menerima tantangan Cheng Ting-chi karena dia sudah membuat tanggal baru untuk melawan Cheng Ting-chi.
Istrinya juga meminta Yip Man untuk berlatih lagi karena dia rindu dengan suara-suara kayu terpukul. Akhirnya malam pertandingan itu datang juga. Sang istri menemani dan menunggu Yip Man di lobi. Lalu kemudian pertarungan sengit pun dimulai. Laga dibuka dengan menggunakan tongkat. Keduanya sama-sama mahir menggunakannya. Lalu laga berlanjut lagi. Kali ini menggunakan pisau ganda. Mereka juga sama-sama ahli. Dan yang terakhir mereka bertarung dengan tangan kosong. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Pertarungan berakhir. Cheng Tinci mencolok mata Yip Man. Ia mampu terus menghindar sampai akhirnya Yip Man memukul perut Cheng Tinci dengan pukulan 1 inci. Akhirnya Cheng Tinci pun kalah. Dia kemudian mematahkan pelang bertuliskan Guru Besar Wing Chun dan mengaku kalah. Ia pun bilang, itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah cinta dari orang-orang yang ada di sisimu. Itulah tadi rangkuman film Yip Man 3 sekaligus melengkapi keempat hasil film ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.